Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Monica Sandy Ava dari SMA Kolese Loyola. Pada video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas untuk sistem persamaan linear yang dua variabel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas untuk yang tiga variabel. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 semester 1 bab yang kedua. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentunya kita akan review singkat tentang sistem persamaan linear dua variabel, lalu kita masuk ke bentuk umumnya untuk yang tiga variabel. Kemudian cara-cara penyelesaiannya, saya akan bahas sedikit tentang metode substitusi dan juga eliminasi. Tentunya kita akan mengerjakan latihan soal. Nah, sekarang kita review dulu untuk persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya kalau persamaan linear dua variabel berarti nanti dia bentuknya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Tentu saja untuk A, B, dan C ini bilangan real. Sedangkan sistem persamaan linear dua variabel itu adalah dua atau lebih persamaan linear dua variabel. Kalau dua persamaan akan kita dapatkan bentuknya seperti ini. Sistem persamaan linear dua variabel ini mungkin ada penyelesaiannya, mungkin tidak ada penyelesaiannya. Untuk yang penyelesaiannya, kalau tunggal, kita nanti akan menuliskannya dalam bentuk seperti ini ya. Kalau misalnya X0 dan Y0 itu adalah nilai X dan Y yang memenuhi, nanti himpunan penyelesaian kita tulis bentuknya seperti ini. Kurung kerawal X0, Y0 sebagai pasangan berurut X-Y-nya. Sedangkan untuk sistem persamaan linear tiga variabel berarti bentuknya mirip-mirip dengan dua variabel. Bedanya di sini variabelnya sekarang ada tiga. Saya pakai variabel X, Y, dan Z, di mana nanti A, B, C, dan juga D ini adalah bilangan real. Kalau kita punya tiga persamaan linear tiga variabel, maka kita akan punya yang disebut sebagai sistem persamaan linear tiga variabel. Variabelnya ada tiga, yaitu X, Y, Z. Linear ini tidak ada pangkat 2 atau pangkat 3, jadi pangkat tertingginya paling tinggi adalah 1, sehingga di sini hanya X pangkat 1, Y pangkat 1, Z pangkat 1, dan tentunya persamaan tanda hubungnya adalah sama dengan. Untuk semua koefisien X, koefisien Y, koefisien Z, dan konstanta adalah bilangan real. Nah, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel, di sini kita bicaranya untuk sistem persamaan linear tiga variabel yang memiliki solusi tunggal, misalnya yang memenuhi adalah X0, Y0, dan Z0, maka nanti pasangan berurutan X0, Y0, Z0 ini bisa kita tulis dalam himpunan penyelesaian seperti ini. Berikutnya, cara-cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Kalau teman-teman ingat, di dua variabel saya menggunakan metode grafik. Nah, untuk yang tiga variabel, metode grafik ini akan cukup sulit untuk kita pakai karena tiga variabel berarti nanti kita menggambarnya bukan hanya X dan Y, bidang kartesiusnya, tetapi X, Y, dan Z. Itu akan sedikit rumit, sehingga yang akan saya bahas di sini adalah untuk metode eliminasi, substitusi, atau gabungannya eliminasi substitusi, dan ada juga metode tambahan ini disebut metode determinan. Tapi yang determinan ini akan saya bahas nanti di video yang berikutnya. Hari ini kita akan fokus untuk yang substitusi atau eliminasi. Untuk metode substitusi sendiri, caranya adalah silahkan teman-teman pilih satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan satu variabel sebagai fungsi dari variabel lainnya. Misalnya mau dibikin X sama dengan fungsi dalam Y dan Z, atau Y yang adalah fungsi dari X dan Z, atau Z yang adalah fungsi dari X dan Y. Kalau sudah, nanti bentuk yang diperoleh dari langkah 1 disubstitusi ke dua persamaan lain, sehingga SPLTV kita yang tiga variabel tadi nanti akan jadi SPLDV, hanya ada dua variabel. Kalau sudah kita dapatkan SPLDV, silahkan diselesaikan, dan nanti nilai variabel yang didapat dari langkah 3 ini silahkan substitusi balik ke yang di langkah 1 untuk mendapatkan nilai variabel ketiga. Untuk metode yang eliminasi, langkahnya adalah silahkan eliminasi salah satu variabel sehingga nanti akan diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Setelah itu, sistem persamaan linear dua variabel dari langkah 1 ini silahkan diselesaikan sehingga nanti kita akan dapat dua variabel, misalnya X dan Y atau Y dan Z atau X dan Z. Nah, setelah itu silakan dua variabel yang diperoleh dari langkah 2 ini disubstitusi ke salah satu persamaan dari soalnya, sehingga kita bisa dapat nilai variabel yang ketiga.
Intinya untuk metode eliminasi ataupun substitusi, silahkan boleh substitusi, boleh eliminasi supaya sistem persamaan linear 3 variabel kita itu nanti menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya punya soal cerita. Anna, Bondan, dan Carlos berbelanja di sebuah, oh maaf ini salah ketik, ini toko buku. Anna membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Dan dia harus membayar 47.000. Sedangkan Bondan itu membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Dia harus membayar 43.000. Sedangkan Carlos di sini membeli 3 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus, dan dia harus membayar sebesar 71.000. Pertanyaannya adalah berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan juga sebuah penghapus. Soal cerita ini harus kita bawa ke bentuk persamaan-persamaan dalam matematika sehingga kita bisa menyelesaikannya, atau kita akan membuat model matematika terlebih dahulu. Untuk membuat model matematika, kita lakukan permisalan terlebih dahulu. Apa yang perlu dimisalkan? Tadi yang ditanyakan di soal adalah berapa harga sebuah pensil, sebuah buku, dan juga sebuah penghapus. Maka itu yang nanti akan kita misalkan. Oke, kita kembali dulu ke soalnya. Karena variabel kita biasanya menggunakan huruf X, Y, dan Z, maka saya di sini akan memisalkan harga untuk sebuah buku tulis itu adalah X, harga untuk sebuah pensil itu Y, sedangkan harga untuk sebuah penghapus itu adalah Z. Kita lihat dari kasusnya Anna, dia membeli 2 buku, 1 pensil, 1 penghapus. Berarti bisa saya tulis menjadi 2X ditambah Y ditambah Z. Ini harganya adalah 47.000. Next, untuk Bondan, dia membelinya 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Berarti X ditambah 2Y ditambah Z. Ini harganya 43.000. Terakhir, Carlos membeli 3 buku, berarti 3X, 2 pensil, 2Y, dan 1 penghapus, berarti Z. Harganya adalah 71.000. Nah, bentuk ini kita nyatakan dalam model matematika. Di sini saya tulis supaya lebih rapi lagi. X itu harga buku, Y harga pensil, Z harga penghapus. Oh ya, jangan lupa diberi keterangan juga satuannya dalam apa. Di sini saya menggunakan satuan rupiah. Maka kita akan dapatkan sistem persamaan linear 3 variabel seperti yang tadi sudah saya tulis sebelumnya. Untuk menyelesaikan ini, saya akan menggunakan gabungan dari metode eliminasi dan juga substitusi. 3 variabel ini akan saya eliminasi dulu supaya nanti dia jadi hanya memiliki 2 variabel. Caranya, kita lihat yang paling sederhana nih, adalah ada variabel Z seperti ini. Jadi yang akan saya eliminasi adalah variabel Z-nya, yaitu saya akan pakai persamaan pertama dan persamaan kedua. Ini akan saya eliminasi, berarti ini saya kurangi, sehingga kita akan punya 2X dikurangi X itu berarti X, kemudian Y dikurangi 2Y berarti min Y. Sedangkan 47.000 dikurangi 43.000 adalah 4.000. Maka kita dapatkan persamaan X min Y sama dengan 4.000. Berikutnya saya akan mengeliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan persamaan 3. Oh, ternyata kalau kita eliminasi untuk yang 2 dan 3, ini kalau kita kurangi, kita bukan hanya mengeliminasi variabel Z saja, tapi kita juga mengeliminasi variabel Y, sehingga kita akan dapatkan X dikurangi 3X itu min 2X, 43.000 dikurangi 71.000 adalah minus 28.000, sehingga X-nya adalah kita peroleh sebesar 14.000. Langkah berikutnya, karena kita di sini sudah dapat nilai X ini akan saya substitusi ke X min Y sama dengan 4.000. Sehingga akan kita peroleh 14.000 dikurangi Y sama dengan 4.000. Berarti Y-nya nanti adalah kita peroleh sebesar 10.000. Kita sudah dapat X-nya 14.000, Y-nya adalah 10.000. Maka untuk mendapatkan nilai variabel
terakhir yaitu Z, kita substitusi ke salah satu persamaan. Saya pakai persamaan pertama, 2X ditambah Y ditambah Z itu 47.000. Berarti 2 kalinya 14.000, ditambah Y itu 10.000, ditambah Z sama dengan 47.000. Ini adalah 28.000 ditambah 10.000 berarti 38.000. Ditambah Z itu adalah 47.000, sehingga Z adalah 47.000 yang dikurangi 38.000 atau kita dapat 9.000. Ingat ya teman-teman, sampai di sini masih belum selesai. Kita ingat lagi tadi yang ditanyakan di soal adalah berapa harga buku, pensil, dan juga penghapus. Maka kita kembalikan lagi ke permisalan awal kita. Harga buku tadi itu X, pensil itu Y, penghapus itu Z. Berarti kita tuh nyatakan dengan kalimat jadi, harga buku tulisnya adalah 14.000, harga sebuah pensil 10.000, dan harga sebuah penghapus adalah 9.000 rupiah. Oke, soal ini sudah kita selesaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.